Tapi kalau yang ini belum ada debat ilmiah. Betul. Gitu kan. Jadi saya sebenarnya meminta, berharap gitu, para gubernur gitu, yang kewenangannya diambil dalam tanda petik secara paksa, gitu kan, lewat undang-undang ini, itu melakukan protes, ya kan, menuntut gitu kan kepada DPR RI untuk membatalkan itu. Kan? Kalau memang ini bicara soal dignity nih, ya kan? Ini bisa bicara soal harga diri sebagai gubernur. Betul. Ya kan? Ya, Sahabat Merdeka, ketemu kembali kita di Hermul TV Bengkulu. Sahabat Merdeka, dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang pengesahan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru yang disahkan dalam suasana wabah COVID-19 dan disinyalir di seluruh Indonesia dan beberapa media nasional itu sudah mengangkat ada apa sebenarnya DPR bersama pemerintah mengejar target untuk pengesahan undang-undang minerba yang baru ini. Bersama kita di studio telah hadir Bung Ali Akbar, Ketua Kanopi, yang selalu mengkaji regulasi yang akan berdampak terhadap daerah dan khususnya kepada masyarakat. Bung Ali, bagaimana kira-kira perasaannya di wabah COVID ini? Iya, kami ini kalau di bahasanya itu yang punya keinginan berpikir dan yang punya keinginan untuk melakukan protes, ya. Jadi atas dasar pemikiran yang kita lakukan, maka kita melakukan protes. Protes kita itu biasanya kita lakukan secara langsung tuh, direct ke lapangan. COVID membuat kita tidak bisa melakukan itu. Nah, jadi agak terganggu aktivitasnya dan nambah semangat itu agak ini ya. Dan kita mencoba mencari alternatif yang lain untuk melakukan agenda pressure group itu ya. Tapi kita belum menemukan agenda pressure group yang paling efektif atau yang lebih efektif atau minimal yang sama efektifnya dengan turun ke jalan. Jadi belum ada yang bisa menyaingi efektivitas dari turun ke jalan. Oke, Bung Ali. Mudah-mudahan melalui Hermul TV ini akan menyampaikan pesan-pesan Kanopi Bang Ali sebagai ketua di Indonesia tentang kondisi COVID dan keinginan aktivis untuk menyuarakan pemikiran-pemikirannya. Bang Ali, kita tahu Undang-Undang Minerba beberapa hari yang lalu setelah disahkan oleh DPR. Bagaimana komentarnya, Bang Ali? Senang, kecewa? Saya kalau sebagai orang Indonesia itu menyakitkan. Menyakitkan ya. Karena itu disahkan oleh wakil rakyat, gitu kan. Yang termasuk kita memilih kan? Yang termasuk kita milih, walaupun saya nggak pernah milih juga, gitu kan. Karena saya agak bukan tidak paham demokrasi gitu. Tetapi ya saya belum menemukan orang yang tepat untuk saya pilih. Tapi ya terlepas saya memilih atau tidak memilih, itu adalah wakil rakyat yang seharusnya paham betul gitu. Paham betul ini negeri itu dibangun untuk bicara soal jati diri, bicara soal kekuatan politik, bicara soal kekuatan ekonomi, bukan kekuatan korporasi. Gitu, betul. Bukan justru memanjakan perusahaan, tidak kayak begitu. Dan kami melihat undang-undang yang baru itu semangatnya adalah semangat melayani korporasi. Itu yang kami lihat dan itu menyakitkan. Jadi menyakitkan undang-undang yang baru semangatnya melayani kooperasi. Bang Ali Akbar. Ada kira-kira kajian Kanopi poin-poin yang sangat menyakitkan itu tentang apa saja? Ya, yang pertama itu seluruh kewenangan daerah diambil. Seluruh kewenangannya. Jadi mulai dari urusan kebijakan, perizinan sampai ke urusan pengawasan itu diambil semua oleh pusat. Ya kan? Yang selama ini spirit reformasi itu justru mendistribusikan keadilan sumber daya. Keadilan. Ya, itu yang jelas tuh. Itu satu poin. Yang kedua,
kita melihat ada kata gitu yang diberikan kepada perusahaan dengan bahasa yang disampaikan adalah bahasa jaminan. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan perpanjangan PKP 2B-nya, gitu kan, perjanjian karya pertambangan batubara, maka negara menjamin akan memberikan itu. Artinya, mau dia berkelakuan sebusuk apapun di belakang, ketika dia diberikan kata jaminan, diberikan perpanjangan, itu kalau bukan menjadi pelayan perusahaan, menjadi pelayan korporasi. Walaupun setiap tahun kan ada hasil evaluasi dari Menteri Lingkungan Hidup, merah atau apa segala macam. Tetapi dengan undang-undang yang satu ini sudah tidak ada gunanya lagi itu berarti. Kalau bahasa letterless-nya ya, bahasa simantik yang kita lihat kan jadi kayak begitu. Karena ada bahasa jaminan. Bahasa jaminan itu atau bahasa garansi itu adalah perlindungan tertinggi. Iya. Ku garansi kau ada di sini itu kan perlindungan tertinggi gitu kan tuh. Dan kalau kita pindah ke Bengkulu misalnya Inja Tama itu udah 2 kali dapat propor hitam, nggak ada masalahnya juga gitu kan. Tapi bukan aku melepaskan, ini 2 hal yang berbeda gitu kan. Betul, ya. Sama-sama nggak ada giginya ya sebenarnya itu. Sahabat Merdeka masih bersama Ketua Kanopi Bung Ali Akbar. Jadi undang-undang ini bukan saja mengecewakan, tapi sangat menyakitkan. Ya, dia mencederai saya secara personal, mungkin Bung Rahiman juga secara personal gitu. Karena kita yang dulu itu bagian yang ditimpukin sama batu. Betul. Ya kan, dipukulin sama rotan gitu ya. Aku nggak tahu apakah Bung Rahiman yang bikin tulisan bubarkan DPRD misalnya, itu bukan pasti bukan Bung Rahiman, tapi itu bagian dari kita. Itu 98 kan. Itu bagian dari kita gitu kan, dan kita ada di sana gitu. Buahnya adalah berbagi sumber daya ini, buahnya gitu kan. Bukan kekuasaan yang dibagi, tapi buah sumber daya itu yang dibagi. Iya, keinginan begitu kan. Ya kalau misalnya soal kenaikan harga BBM apa segala macam itu cuma trigger, tapi yang sangat dibenci pada saat era Soeharto adalah kekuasaan yang absolut. Dan itu yang kita nggak mau. Dan ini sudah mengarah ke sana ya. Undang-undang ini mengarah ke situ gitu kan. Ketika dia bilang kebijakan, perizinan, pengawasan, operasi itu dikendalikan oleh pusat. Ya, karena salah satunya regulasi sebelumnya kalau mau melakukan perpanjangan itu harus menyiapkan dana cash berapa di rekening itu kan udah sangat. Makanya itu semuanya dipangkas. Tapi Bung Ali, menurut kajian Kanopi ada pemerintah daerah yang melakukan sanggahan atau memberikan perlawanan terhadap undang-undang ini. Nah, itu yang saya agak bingung. Karena di tracking media kita gitu, Kanopi ini kan juga punya afiliasi, betul. Tidak keluar dari batunya organisasi ini kan, ada banyak teman juga kan, banyak jaringan, banyak jaringan juga kan, dan terutama di wilayah-wilayah yang punya sumber batu bara besar kayak Kalimantan Timur gitu-gitu, tidak ada sanggahan. Jadi saya agak bingung juga gitu kan, kenapa gitu sebuah wilayah gitu kan, seorang gubernur atau 45 orang anggota DPR gitu, yang kewenangannya diambil secara pusat oleh undang-undang ini gitu, itu nggak ada riak. Sementara mereka itu bukan dipilih pusat ya, tapi dipilih oleh rakyat. Iya, mereka dipilih oleh orang Kalimantan Timur, oleh teman Kurupang kan gitu kan. Ya di sini kan dipilih oleh kita kan gitu, tidak dipilih oleh pusat gitu. Dan mereka aku nggak tahu antara tidak tahu, tidak mengerti situasi gitu, atau dibuat tidak mengerti. Para politisi ini agak membingungkan juga. Mungkin karena politisi terlalu sibuk dengan urusan COVID-19, gitu kan. Yang kalau di Bengkulu ini nggak ngaruh juga itu kan. Pertumbuhannya juga maut. Hari ini 53 katanya kan. Udah bertambah lagi. Udah bertambah lagi kan. Jadi terlalu sibuk dengan urusan COVID-19 yang mungkin dipolitisir juga kalau di Bengkulu ini kan. Agak membingungkan itu. Yang jelas itu apa hubungannya sembako dengan pengobatannya kan? Pencegahannya. Betul. Jadi maksud gua agak
Ya, tapi kita lepaskan itu. Ya. Tapi faktanya adalah tidak ada satu gubernur pun. Kalau kita bilang bupati nggak mungkin karena kewenangan bupati udah diambil oleh PP 56 tahun 2016 Iop kemarin. sudah ada di gubernur ya. Iop sudah di gubernur. Nggak ada protes, tidak ada sanggahan. Begitupun dari DPR gitu. Tidak ada sanggahan. DPR pun tidak ada yang ku dengar. DPR meminta kepada gubernur gitu untuk memberikan sanggahan kepada DPR itu nggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Belum kita nih semenjak udah berapa hari ini kan? Berapa hari ini masa hari ketiga kan? Itu yang akan merasakan betul sebenarnya gubernur, DPR sebagai orang, apalagi mahasiswa kan? Iya. Jangan-jangan belum mengkaji itu karena diliburkan di rumah terus semua. Nah itu masalahnya gitu kan. Dan agak tidak fair juga. Jadi banyak kawan-kawan bilang penetapan undang-undang mineral dan batu bara ini itu menciderai keadilan. Karena ketika orang dirumahkan gitu, mereka bersidang, ya kan? Ya, jadi mereka bersidang tentu orang dalam situasi yang di mana pergerakan sangat terbatas kayak sekarang. Orang harus karantina diri gitu kan, ya, orang harus melakukan social distancing atau physical distancing gitu kan. Nah mereka bersedih, ini menciderai keadilan dan ini yang membuat banyak kami gitu ya yang berjejaring secara nasional ini menyatakan ada apa, kenapa Anda begitu bernafsu gitu untuk mengesahkan. Iya, ini yang menjadi tanda tanya kenapa DPR bersama pemerintah sangat bernafsu untuk secepatnya membahas atau mengesahkan undang-undang ini. Menurut kajian Kanopi mungkin dari list daftar yang harus memperpanjang perizinan atau yang harus ini mungkin cukup banyak itu sehingga harus dipercepat ini mungkin. Ya, ada 7 sebenarnya yang dari daftar yang kita buat itu yang memang perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Di mana saja dong? Rata ya. Rata itu di Bengkulu pun ada kan karena mereka perusahaannya perusahaan induk kan. Kayak Adaro itu kan, Kaltim, Primakul, Arutmin itu kan perusahaan-perusahaan besar semua. Itu memang ada yang akan selesai di Juni kalau saya tidak salah. Tapi ada rata-rata mereka akan selesai di tahun 2021 gitu. Nah, tapi untuk urusan perpanjangan itu memang tidak selesai dalam 1-2 bulan. Betul. Ya, artinya mereka sudah berhitung tuh. Ini harus diselesaikan di periode yang sekarang gitu. Di periode yang sekarang untuk bisa digunakan di tahun 2021. Nah, mereka mikirnya itu pasti kayak gitu tuh. Tidak misalnya disahkan hari ini bulan depan baru bisa dipakai itu nggak gitu juga kan. Karena kan tahapan regulasi Indonesia kan kita paham seluruhnya. Ada undang, ada PP-nya kan begitu ya, kewenangan SDM. Bung Ali, ini sebelum kita akhiri, Bung Ali, apa kira-kira yang diinginkan oleh kawan-kawan jejaring Kanopi terhadap undang-undang terbit ini kepada pemerintah pusat, kepada gubernur dan DPR seluruh Indonesia, kira-kira apa? Ya, kemarin kan ada diskusi banyak dengan teman-teman juga gitu. Jadi DPR RI itu sukanya bilang kayak begini ya, kalau kalian nggak suka kalian JR aja. Artinya itu kan sangat tidak akomodatif. Iya, betul. Itu nggak benar juga. Misalnya kami mau sahkan kalau nggak setuju JR, bukan itu. JR itu adalah sebuah proses peradilan di mana debat ilmiahnya itu memang udah sangat kuat dan tidak ketemu jalan tengah. Itu baru bisa tuh. Tapi kalau yang ini belum ada debat ilmiah. Betul. Gitu kan. Jadi saya sebenarnya meminta, berharap gitu, para gubernur gitu, yang kewenangannya diambil dalam tanda petik secara paksa, gitu kan, lewat undang-undang ini, itu melakukan protes, ya kan, menuntut gitu kan kepada DPR RI untuk membatalkan itu. Ya kan? Kalau memang ini bicara soal dignity nih, ya kan. Ini bisa bicara soal harga diri sebagai gubernur. Betul. Ya kan? Kalau saya kerjaan saya diambil, saya tersinggung. Kewenangan saya diambil, saya tersinggung gitu. Saya nggak tahu juga gubernur ini kewenangannya diambil untuk menerbitkan izin lingkungan aja nggak tersinggung. Kalau mereka nggak ngerti juga, nggak paham juga saya itu kan. Tapi faktanya adalah izin lingkungan yang seharusnya diterbitkan oleh gubernur, diterbitkan oleh BKPM RI, itu gubernur pada diam juga. Oke lah yang itu, dia tidak punya nilai dignity.
Tapi kalau kewenangan kayak memberikan izin terhadap sebuah eksploitasi sumber daya dan itu diambil oleh pusat tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin gubernur, saya pikir sebagai gubernur harus tersinggung. Iya, harus tersinggung, Harus bahkan tersinggung. cabut dulu undang-undang Ya, otonomi daerah. Kan? Iya. Seharusnya begitu. Harusnya begitu. Sebagai seorang gubernur ya harus melakukan itu. Tapi ya memang ada rasa-rasa di apa? Ada yang tahu-tahu sudah keluar begitu kan? Itu yang agak anehnya undang-undang ini ya. Ya, tapi kan begini juga. Pasukan gubernur itu kan bukannya cuma sekda aja kan. Iya. Instrumen Biro hukumnya ada. kan rame tuh, lengkap kan gitu. SDM-nya ada. Kan? Jadi sumber daya manusianya harusnya dengan logika kayak sekarang gitu, sak kantor gubernur Provinsi Bengkulu atau sak kantor gubernur 34 provinsi yang ada di Indonesia ini, itu ya ada yang memang kerjanya melakukan mempelototi prolegnas, itu harus ada. Iya. Ya kan? Kalau yang mereka pelototi adalah perda tentang nangkap kambing, itu nggak masuk akal, gitu kan? Terlalu ini ya. Terlalu remeh. Gitu. Terlalu besar. Dan untuk apa organisasi itu kan ada biro hukum, ada SDM kan untuk memperhatikan itu karena ini akan menyangkut kewenangan daerah. Nah, sementara gubernur selalu untuk berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau sudah dia pangkas semua. Ya kalau diambil sama mereka terus apa lagi? Ya kan? Nanti mereka akan bilang ini kan bagi hasilnya ditingkatkan dari 1% menjadi 1,5%. Bukan cuma persoalan bagi hasil yang kalau di Bengkulu saja itu juga tidak berkontribusi besar terhadap ekonomi. Betul, bukan cuma itu, tapi memunculkan orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk membangun kerja-kerja politik, untuk membangun kerja-kerja saintifik. Dan itu butuh logistik. Nah, logistiknya itu berasal dari sumber daya. Nah, kalau sumber daya udah diambil orang, nanti yang akan muncul itu adalah generasi yang tidak punya kemampuan secara logistik untuk tumbuh. Kita akan jadi ya negeri kuli, ya kan? Akan menjadi provinsi kuli karena kenapa gitu? Orang ini kalau semua logistik sudah diambil sama yang lain, kita cuma bisa jadi penikmat remah-remahnya. Nah, jadi sahabat Merdeka, kita akan jadi bangsa kuli, provinsi kuli, jadi masyarakat kuli. Tetapi yang paling penting ya sebenarnya cabut saja dulu undang-undang otonomi daerah. Jadi kita kembali ke sentralisasi. Gimana Bung Ali? Setuju kira-kira? Ya, dan itu akan memunculkan banyak korban. Ya, karena juga orang sudah tidak mau. Sentralisasi itu barang lama. Sentralistik itu adalah kerja-kerja kolonial. Betul. Ya kan? Kan orang nggak mau itu. Jangan coba-coba juga melakukan hal yang seperti itu kan? Ya. Ini namanya bikin masalah baru gitu. Gitu kan? Ya, kayak tanda kutip masih desentralisasi. Tapi mulai kewenangan itu ditarik semua ya. Nanti di samping Minerba, apalagi akan yang ditarik oleh pusat atas kewenangannya. Ya, yang di depan mata kita itu ada omnibus ya, ada undang-undang payung ini, omnibus law. Ada berapa? Saya lupa, 9 atau 12 klaster yang akan diurus, gitu kan? Dan itu dipegang oleh pusat. Nah, artinya gitu. Undang-undang otonomi daerah itu juga dia jadi undang-undang yang nanti kalau saya bilang wajib saya kena marah pula sama kelompok yang lain. Maksudnya saya sedang mencarikan kata yang tepat gitu kan. Yang tepat, ya dari kata tidak mempunyai nilai, tidak berguna gitu ya. Iya, hampir tidak berguna lah ya. Tidak berguna gitu. Undang-undangnya ada tapi gunanya nggak ada. Gitu. Ya sekedar untuk pelaksanaan pelantikan, pemilihan gitu-gitu saja ya. Tapi esensi dari otonomi daerahnya sudah hilang. Sahabat Merdeka masih bersama Bung Ali Kanopi, Ketua Kanopi, Bung Ali Akbar. Kanopi kita ketahui memang sangat concern ya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat pinggiran, masyarakat miskin. Untuk selanjutnya Bang Ali kita akan diskusikan tentang bagaimana nasib masyarakat terhadap regulasi
undang-undang yang baru ini. Kita istirahat sejenak.